Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Muhammad Nasir. Oke, baiklah sahabat guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya menemani sahabat guru hebat semua. Mudah-mudahan sahabat sehat walafiat dan juga sukses selalu. Baiklah sahabat, untuk kesempatan kali ini saya akan coba berbagi yaitu terkait dengan tips mengerjakan esai pada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 9 dan 10 tahun 2022. Baiklah, langsung saja. Ini adalah daftar pertanyaan esai pada seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2022. Teman-teman, ini hanya merupakan gambaran saja. Adapun nanti tentunya teman-teman guru hebat silahkan untuk mengisi esai sesuai dengan pengalaman ataupun sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk nomor 1, pertanyaannya adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Ini untuk jawabannya silakan Bapak Ibu bisa menuliskan 500 sampai dengan 5000 karakter. Ini saya berikan gambaran untuk jawabannya. Misalnya ingin berusaha meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Ini saya mengheadline yaitu terkait dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Adapun kemampuan dan kompetensi yang Bapak Ibu ingin tingkatkan, silahkan terkait di bidang apa dalam hal kemampuan dan kompetensi Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya, ingin menjadi bagian agen perubahan transformasi pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa untuk mengembangkan kata kunci transformasi pendidikan. Silakan Bapak Ibu bisa untuk search atau mencari seperti apa sih transformasi pendidikan itu. Yang jelas, usahakan dalam hal mengisi esai pada pendaftaran calon guru penggerak, hindari copy paste atau hindari copy paste dari Google. Bapak Ibu bisa untuk membaca dari Google, akan tetapi jangan langsung mengcopy paste. Tapi Bapak Ibu hanya sekedar untuk literasi, lalu Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri kalimat kira-kira yang pas dan yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu dan pengalaman yang Bapak Ibu alami. Lalu berikutnya, ingin meningkatkan prestasi peserta didik. Ini juga bisa yang menjadi motivasi ketika Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi guru penggerak. Nah, silahkan untuk kalimatnya, untuk kata-katanya bisa Bapak Ibu kembangkan. Lalu berikutnya, pertanyaan yang kedua, apa kelebihan yang mendukung peran Anda menjadi guru penggerak? Jelaskan alasan dan berikan contohnya. Minimal 1500 sampai dengan 5000 karakter.
ini untuk gambarannya, misalnya semangat dan motivasi yang tinggi. Bapak Ibu silahkan bisa menjabarkan seperti apa semangat dan motivasi yang Bapak Ibu miliki. Lalu berikutnya pengalaman mengajar. Bapak Ibu bisa menjelaskan pengalaman mengajar yang Ibu alami atau yang Bapak Ibu alami. Sehingga Bapak Ibu bisa menjabarkan pengalaman selama Bapak Ibu mengajar. Berikutnya yaitu mampu merancang pembelajaran yang menarik peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan ya kemampuan Bapak Ibu dalam hal merancang pembelajaran yang menarik. Apakah itu menggunakan media pembelajaran, apakah itu menggunakan alat peraga, dan juga metode maupun pendekatan belajar yang disukai anak-anak. Lalu berikutnya yaitu mampu menggunakan perangkat IT untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini juga bisa menjadikan modal atau menjadikan salah satu dasar mengapa Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menjelaskan kemampuan di bidang penggunaan perangkat IT. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Ini untuk jawabannya minimal 2000 karakter dan maksimal 7000 karakter. Nah, ini misalnya saya memberikan beberapa gambaran terkait dengan apa yang dilakukan atau apa yang telah dilakukan Bapak Ibu. Misalnya terkait dengan pemanfaatan pembelajaran di luar kelas. Nah, itu adalah beberapa teknik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mengajar tidak hanya di dalam ruangan, tetapi untuk lebih meningkatkan motivasi dan juga menjadikan pembelajaran lebih menarik, itu bisa pembelajaran di luar kelas. Saya yakin tentunya Bapak Ibu sudah melakukannya. Berikutnya gambaran yang kedua yaitu pembelajaran dengan project based learning. Nah, ini ya, ini biasanya kalau peserta didik diberikan pembelajaran yang berbasis project, ini akan lebih menggali potensi ya Bapak Ibu, akan lebih terlihat mereka lebih semangat dan juga lebih pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Lalu Bapak Ibu juga bisa menjelaskan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, ketika kegiatan ekstrakurikuler, apakah itu pramuka ataukah PMR ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa menggambarkan pengalaman Bapak Ibu di bidang ekstrakurikuler yang
tentunya berdampak kepada peserta didik kita. Lalu selanjutnya terkait dengan habituasi atau pembiasaan disiplin. Ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukannya, apakah itu dengan kebiasaan mengucapkan salam atau menyapa ketika murid dengan murid bertemu ataupun dengan guru, atau bisa juga pembiasaan mengucapkan kata tolong dan juga terima kasih. Ketika anak membutuhkan sesuatu, biasakan mengucapkan tolong. Lalu ketika sesudahnya membiasakan mengucapkan terima kasih. Gambaran yang berikutnya yaitu terkait dengan program parenting. Ini adalah program di mana para guru bekerja sama dengan orang tua siswa, sehingga terjadi korelasi yang baik, sehingga terjadi hubungan yang baik antara para guru dan siswa. Silakan, ini adalah beberapa gambaran program atau gambaran yang bisa Bapak Ibu lakukan atau yang sudah Bapak Ibu lakukan, bisa dijelaskan pada soal nomor 3 ini. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu berinteraksi dengan orang lain. Terkadang menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya rekan sejawat, pimpinan di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, instansi maupun lainnya. Guna menumbuhkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Kapan waktunya, situasi apa yang Anda hadapi saat itu, pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama, dan mengapa. Gambarkan secara jelas. Jadi untuk pertanyaan keempat, Bapak Ibu bisa menjelaskan yaitu terkait dengan tantangan. Nah, ini misalnya saya berikan gambaran, misalnya kerjasama di bidang kesehatan. Apakah itu pelaksanaan vaksinasi ketika masa pandemi? Saya yakin Bapak Ibu melakukan vaksinasi di sekolahnya masing-masing. Tentunya biasanya itu kerjasama dengan instansi kesehatan. Lalu selain vaksinasi juga bisa program BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Lalu untuk tingkat lanjutan mungkin ada PMR. Kemudian kalau di bidang yang lainnya pun tentu banyak sekali yang bisa dilakukan kerjasama. Selanjutnya kerjasama dengan UMKM atau industri. Nah, ini biasanya di tingkat lanjutan, baik itu SMP, SMA dan juga SMK. Ini saya yakin melakukan kerjasama di bidang industri ataupun UMKM. Nah, Bapak Ibu silakan bisa menjelaskan hambatan apa dan juga komitmennya seperti apa
Lalu gambaran yang ketiga itu kerjasama dengan pemerintah desa. Nah, untuk kerjasama dengan pemerintah desa ini sendiri, misalnya ketika desa mempunyai program yang melibatkan peserta didik, maka itu perlombaan Agustusan, ataupun juga misalnya ada gelar budaya yang melibatkan siswa. Ini terkadang ada semacam lomba dan lain sebagainya. Itu biasanya kerjasama dengan pihak sekolah. Lalu gambaran yang berikutnya adalah kegiatan parenting. Nah, ini silakan Bapak Ibu memberikan gambaran atau memberikan berbagi pengalaman Bapak Ibu terkait dengan hambatan dan juga strategi dan cara untuk bisa berkomitmen dengan para semua pihak sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kelima, kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Adakah penolakan ataupun kegagalan yang Anda hadapi dalam situasi tersebut? Bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut? Upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Ini Bapak Ibu silakan untuk menjawab soal nomor 5 ini terkait dengan kesulitan. Apakah ada kesulitan? Nah, ini Bapak Ibu bisa memberikan gambaran, yaitu hambatan apa saja ataupun kesulitan apa saja yang Ibu alami, lalu upaya dan strateginya dalam hal menghadapi hambatan dan kesulitan tersebut. Kemudian setelah melakukan upaya dan juga melalui strategi-strategi yang Ibu lakukan, tentunya Ibu akan menuju sebuah komitmen dengan pihak-pihak yang Bapak Ibu ajak kerjasama. Lalu selain itu juga Bapak Ibu bisa menunjukkan aksi nyata atau menunjukkan manfaat dari program ataupun dari prakarsa perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang keenam, yaitu terkait dengan upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama. Ini misalnya upayanya itu melalui komunikasi, mengadakan pertemuan ataupun sosialisasi. Lalu berikutnya bisa dengan kerjasama atau bisa dengan kolaborasi. Kemudian untuk sebuah kegiatan tentunya yang terbaik adalah adanya kontinuitas. Jadi kegiatan ataupun program yang kita lakukan, usahakan jangan hanya satu kali berjalan kemudian selesai. Nah, ini yang diharapkan adalah tentunya kontinuitas, sehingga dengan adanya kontinuitas tersebut, insya Allah semua pihak bisa berkomitmen, semua pihak bisa saling membantu dan saling mendukung terhadap program ataupun
prakarsa perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Lalu yang ketujuh, permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, atau sulit saat menjalankan tugas Anda. Kapan waktu kejadiannya, permasalahan, tantangan, atau kompleksitas apa yang Anda hadapi saat itu? Gambarkan secara jelas. Untuk pertanyaan yang ketujuh ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menggambarkan situasi ataupun keadaan yang Bapak Ibu alami. Ini misalnya saya berikan gambaran yaitu terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Itu kan banyak sekali tantangan dan juga hambatan. Bapak Ibu bisa menjelaskan apakah terkait dengan pembelajaran daring yang memang sangat kompleks sekali permasalahan, ataupun misalnya penanganan kasus peserta didik, apakah tentang kesulitan belajar ataupun tentang disiplin. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggambarkan untuk di pertanyaan yang ketujuh ini. Lalu misalnya juga terkait dengan persiapan lomba. Nah, ini persiapan lomba pada peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat tentunya pasti dilibatkan dalam hal persiapan ketika ada perlombaan peserta didik, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Selanjutnya adalah upaya apa saja yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif. Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu yang di headline di sini adalah upaya atau strategi atau caranya seperti apa dan peluang apa yang bisa didapatkan dalam situasi yang dihadapi saat itu. Oke, misalnya ini saya berikan gambaran, Bapak Ibu bisa menjelaskan langkah dan juga strateginya. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa selanjutnya mengkomunikasikan atau mensosialisasikan barangkali. Lalu setelah mensosialisasikan tentunya ada pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan ataupun dari hal yang Bapak Ibu hadapi tersebut. Kemudian pastinya setelah mengkomunikasikan, setelah ngobrol-ngobrol dan juga terlihat peluang dan juga harapan dari komunikasi ataupun dari kegiatan sosialisasi tersebut. Setelah adanya harapan dan juga peluang, barulah Bapak Ibu bisa merencanakan. Bapak Ibu merencanakan langkah-langkah apa saja atau kapan langkah tersebut akan dilaksanakan. Kemudian
Selanjutnya adalah pelaksanaan. Bapak Ibu bisa menjelaskan pelaksanaan ataupun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ataupun di tempat Bapak Ibu bertugas. Oke, Bapak Ibu, sahabat guru hebat dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya kita bisa melanjutkan, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan esai pada pendaftaran calon guru penggerak. Terima kasih. Sampai jumpa di part yang kedua, yaitu nomor 9 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.